Sangat sudah ya. Iya. Ya. Cek, 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 cek. Cek, cek, cek. Coba, coba, coba. Dicoba, coba. Kita dicoba. Dicoba, dicoba, dicoba. Ya. Nah. Punya harus yang punya kalau yang punya. Soalnya tadi kami daftar oke, suaranya nggak ada boleh. Angkatan suara jadi. Tinggal beritahu kalau mau mulai. Kan belum kan? Ketua itu. Selamat malam Bapak Ibu, Romo Dewi, keluarga besar dari Santa Agatha, keluarga besar dari Santa Ana, dan keluarga besar dari Bapak Stefanus Biru. Pada malam hari ini kita bersama-sama diundang oleh keluarga Bapak Stefanus Biru untuk memperingati 40 hari meninggalnya Ibu Rosalina. Pada malam hari ini misa 40 hari akan dipimpin oleh Romo Troy. Seharusnya Romo Sipri, karena Romo Sipri ada acara mendadak, jadi dilimpahkan kepada Romo Troy. Waktu dan tempat kami bersilakan. Ya
dan terang ilahi menyinari dia yang meninggal dalam kita memperoleh aku dan terhindar dari siksaan bahagia berilah dia ya Tuhan dan terang ilahi menyinari dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Keluarga besar yang ditinggalkan oleh Mama Rosalina, keluarga besar Jawa Mulewa, ya, keluarga besar dari Flores. Umat Allah yang saya kasih, anggota lingkungan Kubemode. Kubemode Romo. Kubemode itu sama orang Jawa yang artinya malam baik. Malam baik. Dari kita awal perayaan ini dengan sapaan yang kasih, malam baik. Dari kita pada malam hari ini berkumpul bersama, tentunya berdoa mohon rahmat bersatu kekal bagi Bapak Mama Rosalina, umat kita yang tercinta. Tentu setiap kali ada peristiwa kematian, ada suasana duka. Tapi dalam kekuatan iman, dalam ajaran kita bahwa kematian itu bukan akhir dari perjalanan kita, melainkan awal bagi kita untuk memulai kehidupan yang baru. Apalagi Mama Rosalina ini pergi dalam usia 73 tahun. Dalam Mazmur itu usia manusia 70, 80 jika kuat. Selebihnya tidak guna sudah, orang bilang. Sia-sia. Sehingga perayaan malam hari ini adalah perayaan syukur atas rahmat kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepada Mama Rosalina. Ia telah memenangkan pertandingan di dunia ini dan mempertahankan iman. Maka kita bersatu dalam perayaan Ekaristi ini, kita berdoa bagi keselamatan kekalnya dan juga penghiburan bagi keluarga besar yang ditinggalkan. Di awal perayaan Ekaristi ini, kita sejenak memeriksa batin kita, seraya mohon rahmat pengampunan dari Tuhan atas segala dosa yang kita lakukan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Paula Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa menasihati kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa penyelamat manusia, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian dan membangkitkannya untuk hidup mulia di surga. Engkau pula yang menyelamatkan dan memelihara umat Israel selama 40 tahun di padang gurun.
Maka kami mohon ampunlah segala dosa dari saudari kami, Mama Rosalia Rey, yang 40 hari yang lalu Engkau panggil menghadap sendiri. Berkenanlah pula sekarang ini menerimanya dalam kerajaan di surga. Dan kami mohon pula berkat-Mu bagi keluarga besar yang ditinggalkan dan kami semua yang hadir di sini, agar senantiasa kuat untuk mengemban tugas-tugas dalam persiaran di dunia. Semoga Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu, malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memekai engkau dengan kasih setia dan rahmat.
adalah pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah, sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda, Anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Selamat malam saya sampaikan kepada kita semua yang hadir, keluarga besar Mama Dewa, keluarga besar Bejawai, dan semua anggota lingkungan sidang duka yang saya kasih dalam Kristus. Malam. Dari Bejawa dengan Manggarai, saya dari Manggarai. Bejawa dan Manggarai itu tetangga saja, berdekatan. Kalau ke Maumere berarti harus lewat Bejawa, lewat Ede. Tapi 11-12 apa ke Olok. Kalau orang Bejawa yang ngomong, berarti kami Manggarai yang Olok logatnya Bejawa. Tapi kalau misalnya orang Manggarai ngomong, maka orang Bejawa yang pasang telinga supaya Olok orang Manggarai. Suatu ketika itu di Flores ada lomba lari anjing ya. Orang Jawa kan dikenal dengan itu, suka makan RB daging anjing. Satu ekor anjing ini tidak lari, bertahan di tempat. Pemiliknya ini sudah mulai cemas, kenapa anjing ini tidak mau lari? Anjing-anjing lain itu sudah lari. Lalu pemiliknya ini datang bisik pada anjing, awas di belakang kau ada orang Jawa, woi anjing ini lari, dari menang. Karena takut tadi. Jadi lomba lari anjing di Flores itu. Iya, karena takut. Anjing yang satu ini tidak mau lari, yang lain itu sudah lari semua. Sudah lari ke depan berapa puluh meter itu, baru satu yang bertahan di tempat. Pemilik ini bilang, awas orang Jawa di belakang. Woi anjing ini langsung lari dan dia menjadi juara karena takut orang Jawa. Jadi seperti itu pengantar singkat dan tidak ada sangkut paut dengan suasana kita pada malam hari. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, suatu ketika Santa Monica, ibu dari Santo Augustinus,
Dia berkata seperti ini, "Anakku, jika satu saat saya pergi dari dunia ini, saya tidak pernah peduli di mana engkau meletakkan tubuhku yang fana ini. Tetapi satu hal yang saya minta dari kamu, ialah jangan pernah lupa mempersembahkan namaku di atas altar Tuhan." Itu pernyataan iman dari Santa Monica. Dia bilang, saya tidak pernah peduli di mana engkau menguburkan saya, tapi satu hal yang tidak boleh engkau lupa, yaitu selalu mempersembahkan namaku di atas altar Tuhan, mempersembahkan nama mereka dalam perayaan Ekaristi Kudus. Sehingga kenapa setiap kali imam kita semua merayakan Ekaristi, pasti selalu ada bagian privasi itu kita mendoakan. Di doa syukur agung itu kita mendoakan orang-orang yang pergi mendahului kita. Itu kalau aku di situ, dia katakan Ekaristi ini, Bapak Ibu, itu jalan tol menuju ke surga. Jadi Ekaristi itu jalan tol. Kalau jalan tol yang mungkin macetnya sedikit tidak terlalu ya. Tapi ada tuh jalan tol yang begitu kita start langsung sampai tujuan. Itu dengan Ekaristi. Ini pentingnya bagi kita merayakan Ekaristi, mendoakan orang-orang yang telah pergi mendahului kita. Bacaan pertama tadi jelas, Bapak Ibu saudara-saudari, Paulus itu mengingatkan jemaat di Tesalonika. Dia bilang, kalau kita percaya pada Kristus yang sudah bangkit dari antara mati, maka kita juga semestinya harus percaya bahwa semua saudara-saudari kita yang pergi mendahului kita, kalau mereka percaya pada Kristus, maka mereka akan dibangkitkan bersama Kristus. Jadi jelas, ya, itu pentingnya. Karena dalam ajaran iman kita itu, saat seseorang meninggal, pada saat itu juga terjadi pemisahan antara badan dengan rohnya. Badannya itu yang diciptakan dari tanah akan kembali menjadi tanah, dari debu manusia berasal dan kembali menjadi. Tetapi rohnya itu akan kembali ke surga. Di sana dia dihadapi, diadili oleh Tuhan Yesus seturut perbuatan kita yang kita lakukan di dunia ini. Jadi kalau misalnya baca, masuk, selama di dunia engkau sering misalnya membantu sesama, mengunjungi orang sakit, lalu sering bersedekah, lalu mengunjungi ini orang-orang lemah, lalu menjalankan tugas dengan baik, pokoknya menaati nasihat-nasihat Injil. Jadi sebagian besar engkau melakukan kebaikan, ya masuk. Tapi kalau misalnya sebagian besarnya melakukan kejahatan, itu ada 3 tempat ya bagi kita orang Katolik. Pertama itu tentu surga bagi orang yang selama hidup itu menerima secara penuh rahmat dari Allah. Tapi ada juga api penyucian yang hidupnya setengah-setengah, setengahnya berbuat baik, tapi setengahnya berbuat jahat. Tuhan Allah bilangnya di api penyucian itu, siapa yang mendoakan orang-orang yang dari penyucian? Kita yang bersiara di dunia ini. Lalu ada juga neraka. Neraka itu diperuntukkan bagi orang-orang yang selama hidupnya itu menolak secara total, secara sadar dan penuh tanggung jawab, menolak kehadiran Allah dalam hidupnya, menolak cinta dalam hidupnya. Kalau orang yang tidak mau bertobat terus menerus atas semuanya, tetapi memang kembali bahwa kita tidak pernah tahu kerahiman Tuhan itu seperti apa. Bisa saja orang berdosa selama hidupnya, tetapi semenit saja sebelum dia meninggal, dia berbalik kepada Allah dan menyesali dengan penuh segala dosanya, maka atas kerahiman Tuhan kita percaya bahwa dia akan diselamatkan. Satu ketika di surga ini ada penghakiman, ada supaya jangan ngantuk ya, kita sering. Jadi di surga ini ada penghakiman, Yesus sendiri yang di pintu surga. Ada juga didampingi oleh murid-murid dari Petrus. Lalu panggil si A dihakimi. Selama hidup sekian-sekian masuk. Si B, sekian-sekian kayak dia penyucian dulu. Lalu si C, masuk sekian-sekian karena banyak berbuat baik masuk. Tetapi Bapak Ibu, baru berapa orang yang masuk ini? Masuk ke dalam surga, tiba-tiba Yesus boleh begini ke dalam itu sudah full orang di dalam. Penuh sekali.
penuh sekali. Lalu kebanyakan itu perempuan semua yang masuk, perempuan semua. Lalu kebanyakan perempuan semua. Iya, main curang, bukan curang tapi memang. Lalu yang lain di luar kami laki-laki semua berbaris laki-laki. Petrus keluar, dia bilang, kamu tahu tidak kenapa kebanyakan yang perempuan saya masuk surga ini? Lalu kami yang laki-laki jawab, kami tidak tahu. Petrus bilang, ya dulu selama di dunia itu saat ibu-ibu yang perempuan ada, ayo bapak kita ke gereja, kamu jawab tunggu dulu. Sehingga di sini juga mau masuk surga, kamu bilang tunggu dulu. Jadi kamu tunda dulu, kamu pergi sudah kami besok. Jadi begitu, tunggu dulu. Selalu kita, ayo bapak mari kita ke gereja. Ayo bapak mari kita pergi ke Rosario. Ayo tunggu dulu, kamu duluan. Terus jawabnya kamu duluan. Jadi kami bapak-bapak ini laki-laki kena semua. Kena semua. Tetapi lebih dari itu heran di dalam surga itu sudah full semua. Tuhan Yesus bilang, Petrus, ada yang kurang beres ini. Dari mana orang-orang? Dari tadi hanya berapa orang yang masuk, tetapi di surga ini sudah full. Coba cek, mungkin ada yang ini jendela yang terbuka. Akhirnya Petrus ini jalan cek keliling dari semua sektor itu cek. Ternyata di satu sudut itu Bunda Maria itu dia duduk di jendela surga, lalu dengan ini rosario begini. Jadi orang itu naik dari sini itu naik. Bunda Maria bilang masuk. Lalu Petrus kasih tahu Yesus, dia bilang ada Bunda Maria di sana. Tuhan Yesus bilang sudah Bunda Maria bilang begitu ya. Karena apa? Selama kita hidup kan saat kita berdoa rosario, doakanlah kami orang yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kematian. Jadi kita yang sering lalai doa rosario mulai sekarang tuh ingat juga persiapan kita di dunia akhirat nanti dengan pertolongan Bunda Maria. Ternyata orang itu naik di sini. Ini naik. Jadi kita bayangkan mungkin biji rosario itu besar seperti apa ya, sehingga orang bisa naik itu ke atas itu di bawah tangga itu masuk ke dalam surga. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, Tuhan Yesus yang kita iman itu adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita binasa. Tuhan yang selalu mencintai kita. Walaupun dosa kita itu merah seperti kesumbat, tapi dia akan membuatnya menjadi putih seperti salju. Tetapi apa yang mau diminta, bahwa keselamatan itu harus ada tanggapan dari manusianya. Tidak bisa Tuhan memberikan lalu kita duduk kosong dan menantikan keselamatan. Harus ada respon balik dari manusia yang kita nyatakan. Iman kita akan Kristus itu harus dinyatakan dalam perbuatan, tindakan sehari-hari. Dalam bacaan Injil kita dengar tadi bahwa jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor dan pergi mencari yang sesat? Jadi seperti itulah Tuhan. Kalau dia menemukan 1 ekor domba ini, dia akan bersuka cita. Pada bagian akhir dikatakan, demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anaknya itu hilang. Karena kita semua ini diciptakan oleh Allah. Dan Allah yang kita yakin itu Allah penuh kasih, Allah yang maha pengampun, Allah yang selalu panjang sabar, yang sebesar apapun dosa-dosa kita. Tetapi kalau misalnya kita bersedia untuk berbalik ke jalannya, maka dia akan datang untuk merangkul kita. Santo Agustinus katakan, cukup satu langkah saja engkau berbalik kepada Allah, maka ia datang untuk menjemput kamu. Jadi keselamatan itu pertama inisiatif dari Allah, tapi harus ada tanggapan dari manusia ya. Harus ada tanggapan. Maka kita dalam kehidupan sehari-hari sesungguhnya yang ditamakan adalah mutu umur kita, kualitas hidup kita. Sejauh mana kita menghayati nilai iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Sejauh mana kita mewujud nyatakan ajaran Kristus kepada sesama. Tuhan Yesus jelas katakan, apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling ini, itu kamu lakukan untuk aku. Jadi
Soal Mahdi ini kan soal waktu saja. Orang Latin katakan hari ini engkau, besok kami. Ya, kita tidak pernah tahu kapan Tuhan memanggil kita. Boleh saja saya berkuat-kuat sore ini, tapi kalau Tuhan menghendaki, Romo Troy kau datang sudah pergi. Jadi tidak ada yang bisa menahan kalau kuasa Tuhan menghendaki. Tetapi seberapapun ini anugerah kehidupan itu merupakan sebuah anugerah yang harus kita isi dengan sesuatu yang baik, berbuat baik kepada sesama. Jadi berbuat baik, harus berbuat baik, harus mampu mengasihi sesama, harus mampu memberikan pengampunan kepada sesama, harus mampu memaafkan sesama, harus mampu membangun persaudaraan dalam kehidupan bersama-sama. Karena semua yang akan kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan saat kita kembali ke surga. Ingat bacaan minggu kemarin itu kan, semua orang melakukan itu supaya namanya tercatat di surga, tercatat di surga. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita berdiri untuk menyampaikan doa. Allah Bapa Maha Kasih, kami percaya bahwa Putra telah bangkit dari kematian dan mengalahkan maut. Kami percaya hanya dalam Dia kami pun akan beroleh hidup kekal, dan hendaknya kami berdoa kepada-Nya. Ya Bapa yang Maha Murah, pada kesempatan ini kami ingin berdoa bagi Ibu Rosalina Rey yang telah Engkau panggil 40 hari yang lalu. Sebagaimana Engkau telah menjanjikan tempat surga, sudilah pula Engkau memberkati dan menyucikan Ibu Rosalina Rey agar pantas berada di sisi-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bagi segenap keluarga dan sanak saudara yang ditinggalkan. Sudilah Engkau memberi kekuatan bagi mereka yang ditinggalkan. Semoga kebaikan dan amal baik Ibu Rosalina Rey dan anak Maria Adeliana Niki selalu diteladani oleh segenap keluarga dan sanak saudaranya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi semua yang berkumpul di rumah ini. Ajarilah kami untuk senantiasa bersyukur atas anugerah kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Semoga kami selalu mempersatukan hidup kami dengan Kristus dan gereja, sehingga akhirnya nanti kami dapat menikmati kebahagiaan abadi bersamamu dalam kemuliaan surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga persembahkan mohon rahmat serta kekal bagi arwah dari Bapak Yosef Ibu Beo, Bapak Yosef Ngai, Bapak Petrus Niki, Bapak Markus Suharto, Bapak Matias Moro, Bapak Yohanes Beo, Bapak Antonius Supriharyanto, adik Valeriansius Beo, anak Markus Subarjo JR, Ibu Lucia Sri Purwanti, dan arwah dari Sao Milo Kopa, semua arwah dari Sao Milo Kopa, Sao Lingozia, Sao Nauzia, Sao Labertimu, Sao Susupati, dan anak Maria Adeliana Niki. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, hanya kepadamu kami menaruh kepercayaan dan harapan kami. Maka kabulkanlah doa kami ini dengan pengadilan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Lihatlah sargamu ini, ku persembahkan cintaku bersama roti dan anggur yang telah kau sucikan. Terimalah diriku, Tuhan, dalam persembahanku. Jadikan aku, Tuhan, umat prasabramu. Berdoa saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima di Allah Bapa pemelihara kehidupan, takkan henti-hentinya Engkau senantiasa menyertai kami dalam hidup ini. Persembahan ini pun bukti dari kemurahan yang sekarang kami serahkan kembali kepada. Kami pun mohon agar saudara kami, Mama Rosalina Rey, yang telah Engkau panggil menghadap hadiratmu 40 hari yang lalu, Kau pelihara dalam kerajaan surga, dan sertalah kami yang masih bersiar di dunia ini, agar tidak menyimpang dari jalan yang diajarkan Tuhan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa yang kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi kami senantiasa muliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti,
dan sambil mengucap syukur dan memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadanya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ya Bapa, kami berdoa bagi segenap anggota keluarga besar yang ditinggalkan oleh Mama Rosalina Rey. Semoga Engkau senantiasa menyertai hari hidup mereka, memberikan penghiburan dan memberkati mereka, meneguhkan iman mereka dalam menghadapi peristiwa ini. Perhatikanlah juga hamba-hambamu yang hadir di sini, kami semua. Semoga rahmat persaudaraan, kebersamaan, keluargaan semakin hari semakin baku, terus terikat begitu kuat oleh cinta. Dan juga kami persembahkan mereka semua yang meminta doa dari kami dengan intensi mereka masing-masing. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14 dan Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu, Mama Rosalina Rey, yang telah Engkau panggil 40 hari yang lalu dari dunia ini ke hadirat. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit secara khusus Bapak Yosef Debibio, Bapak Yosef Ngai, Bapak Petrus Niki, Bapak Markus Subarjo, Bapak Matias Molo, Bapak Yohanes Bio, Bapak Antonius Supriharyanto, adik Valerensius Beo, anak Markus Suharjo JR, Subarjo JR, Ibu Lucia Sri Purwanti, anak Maria Adeliana Niki, dan semua arwah dari Saul Milo Kopa, Saul Emosia, Saul Nausia, Saul Abudinu, dan Saul Susupati. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Sang Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai itu tinggalkan bagimu, damai itu kuberikan kepada, janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Allah kisah yang baik dan sama. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya dapat oleh amal saya, tetapi saudara saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Kristus.
Inilah tubuh dan darahku, jaminan hidup abadi. Susulah jemari tanganku, sambutlah dengan tulus hati. Datanglah sahabat yang letih dan lesu, kamu semua yang berbeban berat. Sambutlah tubuh dan darahku, aku akan menyertai kamu dalam suka duka hidupmu. Tuhan, lihatlah kami datang dari lapas di hadapan-Mu, Tuhan. Tinggallah selalu di dalam hati kami. Inilah tubuh dan darahku, jaminan hidup abadi. Susunlah jemari tanganmu, sambutlah dengan tulus hati. Datanglah sahabat yang letih dan lesu, kamu semua yang berbeban berat. Sambutlah tubuh dan darahku, aku akan menyertai kamu dalam suka duka hidupmu. Kami serahkan jiwa dan raga dalam kasih kerahiman-Mu, Yesus Tuhan. Berkatilah hidup kami di dunia ini. Inilah tubuh dan darahku, jaminan hidup abadi. Susunlah jemari tanganmu, sambutlah dengan tulus hati. Datanglah
akan menyertai kamu dalam suka duka hidupmu. Hidup kami bagai domba yang hilang. Engkau rela membawa kami pulang, Yesus, kembali pada jalan menuju surga. Inilah tubuh dan darahku, jaminan hidup abadi. Susunlah jemaat di tanganku, sambutlah dengan tulus hati. Datanglah sahabat yang letih dan lesu, kamu semua yang berbeban berat. Sambutlah tubuh dan darahku, aku akan menyertai kamu dalam suka duka hidupmu. Kami sadari kelemahan kami, dosa bawa malapetaka hidup Tuhan, adalah jiwa kami jauh daripadamu. Inilah tubuh dan darahku, jaminan hidup abadi. Susunlah jemaat di tanganmu, sambutlah dengan tulus hati. Datanglah sahabat yang letih dan lesu, kamu semua yang berbeban berat. Sambutlah tubuh dan darahku, aku akan menyertai kamu dalam suka duka hidupmu. Marilah berdoa. Allah Bapa, dengan berbagai macam cara, Engkau senantiasa menolong dan menyertai kami. Perjamuan kudus ini pun menjadi bukti kasih, di mana Yesus Sang Putra telah mengorbankan diri bagi keselamatan kami. Semoga kami senantiasa mempersembahkan bakti yang layak atas kurban putra. Saudara kami Mama Rosalia Rey telah kepanggil menghadapmu 40 hari yang lalu. Semoga dia boleh hidup dalam persekutuan para kudus di surga dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mungkin ada penyampaian dari keluarga. Romo Rey, terima kasih atas persembahan misa malam hari ini.
Saya atas nama wilayah Agatha sekali lagi mengucapkan dan memberikan terima kasih. Lalu yang kedua, kepada seluruh umat Agatha 1 dan 2, 3, terima kasih atas kehadirannya. Yang ketiga, keluarga besar juga dari Santa Ana, Indo Semang dari Agatha, terima kasih atas kurnya. Dan keluarga besar dari Pak Stefanus Geru, terima kasih atas kehadirannya. Saya atas nama wilayah juga mengatakan terima kasih jika perayaan memperingati 40 hari Ibu Rosalina dapat berjalan dengan lancar. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tetangganya Pak Stefanus Geru yang sudah dan berkenan untuk diganggu malam hari ini dalam istirahatnya. Sekali lagi untuk RT dan warga di Blok M, kami mengaturkan terima kasih. Sekali lagi Romo, terima kasih. Selamat malam Romo, selamat malam Rodakon dan semua keluarga yang hadir pada malam hari ini. Saya mewakili adik saya Stefanus Geru yang berduka, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Romo Soi yang telah merelakan waktunya untuk memimpin perayaan Ekaristi peringatan 40 hari meninggalnya Tante Mama Nenek terkasih kami Rosalina Rei, Mama yang cantik sekali, Mama yang selalu saya ingat sejak saya masih anak-anak, selalu berada di antara orang dua, Mama Rosalina dan Mama Bet. Jadi dua orang ini tidak pernah mau lepas. Jadi saya dan adik saya Margareta selalu berada di antara mereka. Jadi kemarin begitu mendengar bahwa Mama ini telah pergi, kami merasa sangat-sangat kehilangan. Karena pada tahun kemarin 2024 saya sempat pulang dan saya sempat datang bermain dengan beliau, dan kebetulan bukan di kampung tapi di Naidewa. Di Naidewa itu dan mau lewat ke bawah lagi. Itu sempat ngobrol-ngobrol, saya hanya pesan Mama, kalau Mama kuat kita pasti akan ketemu lagi. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Tuhan lebih memilih memanggil dia lebih dahulu, sehingga kami tidak bisa bertemu lagi. Itu saja yang kedua. Dan saya mewakili adik saya Stefanus Geru mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada keluarga besar Agatha 1, 2, 3 tadi dan Santa Ana serta rukun tetangga 06 Gang Mandor ini. Mereka telah merelakan waktunya memberikan tempat bagi kita untuk merayakan 40 hari meninggalnya Mama, Oma, anak kami terkasih ini. Dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Pak Azim, Mopame, Pinine, semua pada malam hari ini yang telah memberikan dukungan baik moral maupun moral. Hanya pada Tuhan saja kami doakan semoga Tuhan membalas kebaikan kita semua. Amin.
Ya, ya. Tes. Baik, selamat malam kita semua. Keluarga besar yang ditinggalkan oleh Mama Rosalina, keluarga besar Jawa. Pertama, sebelum berkata tutup, saya ingin menyampaikan turut berduka cita atas kepergian dari Mama Rosalina. Semoga oleh doa kita, beliau boleh mengalami kehidupan kekal di surga dan menjadi berdoa bagi kita semua. Ya, keluarga Jawa, Mama diberikan kekuatan, terutama Bapak Stefanus ya, mendapat peneguhan dengan kehadiran kita semua pada kesempatan ini. Dari beberapa tahun yang lalu tuh kami jalan dari Rutin ke Momering. Teman pastor saya bilang, Troy, kau yang baru pulang dari Italia masih segar bahasa Italia, kami pastor ke Momering. Kami pakai satu mobil dari Rutin. Berdua sesopir, baru pastor dari Italia, pimpinan kami dengan saya. Jadi pastor ini, Romo ini sepanjang perjalanan orang Italia, saya tanya, ini artinya apa? Kalau dia di jalan ada tulisan belok ke kiri, itu ini artinya apa? Itu kita punya tugas tuh jelaskan ke dalam bahasa Italia. Oh, ini artinya apa? Sampai di Amerika kami istirahat makan ini sarapan pagi biasanya. Karena sekitar jam 6 dari rutin kan. Di Amerika itu masuk ke Jawa semua. Jadi di rumah makan tuh datang satu ngomong, ngero, mau kemana lah? Ya, orang Jawa kan kalau ngomong selalu awal dan ngero. Kalau manggarai, boleh mau kemana ya? Datang satu ngero, bagaimana kabar lah? Ngero, selamat pagi lah. Pastor ini penasaran, oh kenapa mereka selalu sebut ngero-ngero? Kalau dibilang ngero dalam bahasa Italianya apa? Saya bilang, ini mau cari Google, itu tidak ada ngero dalam Google. AI juga sekalipun ngero itu tidak ada. Yang paten ini tidak ada artinya di Google, kita tahu. Atau mungkin paten punya HP lebih canggih, tulis di situ. Ketik ngero itu apa artinya? Ketik begini tidak ada artinya. Jadi memang itu cerita mengenai Jawa ini banyak cerita lah kalau tentang Jawa. Tapi sekali lagi saya mengucapkan turut berduka cita dan semoga doa kita meringankan duka dari keluarga yang ditinggalkan. Mari kita berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersama. Semoga saudara sekalian, terutama keluarga besar yang ditinggalkan oleh Mama Rosalina hari ini, kita semua yang hadir di sini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pernikahan istri mengenang Patulari kepergian dari Mama Rosalina hari telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus.
Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Dalam Bapa dan Kudus. Selamat malam. Panas semua? Iya. Bapak siap makan ya? Oh iya. Kamu jangan buru-buru pulang ya Romo. Ini dulu Romo beresin itu dulu ya. Dia aja. Ini satu tiup. Ini lilin mama balikin lagi di tempatnya. Ini ya ini semua di dalam ini semua. Di sini. Ini ruang sipitnya. Sini aja. Ada mantan istri Romo tadi yang jemput Romo mantan istri Romo. Iya, Teh. Ya. Ini kainnya bisa langsung. Ya. Ini botol 2 tuh, gelas 2 tuh mengapa di sini dengan ini. Simpan duluan. Ini dulu. Nah, itu di situ sini. Nama-nama. Mantan istri. Bapak Ibu dari pihak keluarga telah menyediakan makanan dan atas permintaan dari keluarga Pak Stefanus Heru, Pak Karel dari anak untuk memberi doa. Buka meja biar orang nanti Romo makan di siang. Ini terpisah, Romo. Maaf ya Romo. Sini dia. Enggak usah kan? Ini bukunya Romo. Ya. Semoga ketua lingkungan menyatakan ketiga tapi masalah. Selamat malam Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, saudara Kristus. Ya, setelah kita dikenyangkan dengan makanan rohani dari pihak keluarga yang menyediakan makanan jasmani, kata Pak Stefanus. Ya. Ada minuman jasmani juga. Oh, dia udah siap kan? Tinggal diberkati Romo. Ya, mari kita bersatu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih pujian dan syukur bagimu karena Roh yang Kudus yang telah berturunkan ke tengah-tengah kami hingga bisa peringatan 40 hari Mama Rosalina ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih pula karena Saudara Maha Kudus yang telah menguatkan kami dalam
misa ini, dan ini kami akan menyantap makanan yang telah disediakan oleh keluarga besar Bapak Stefanus. Semoga makanan ini tidak saja menguatkan kami secara jasmani, tapi terus menguatkan kami dalam pengeluaran dunia ini. Untuk itu, agar makanan ini layak kami konsumsi, kami mohon berkat-Mu melalui tangan Roh. Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua bagian yang telah kita cicipi, keluarga yang telah menyiapkannya, dan seluruh rangkaian yang kita pada malam hari ini senantiasa diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat makan. Selamat makan Romo dan Romo dua. Jadi kita wilayah sama rumahnya. Ya, Romo. Kan saya bilangnya begitu aduh lah. Ayo Pak, ayo Bu, Roma dulu lah. Jangan.